Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam Ibu Bapak dosen, pembimbing, dan teman-teman yang saya hormati. Dan tidak lupa teman-teman yang sempat menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dwi Destianawal dengan NIM 25500810922 dengan program studi S1 Teknik Informatika. Kali ini, di mana kelompok kami akan membahas topik tentang Inkscape, yaitu aplikasi pengolahan gambar dan animasi. Tentunya saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Nayaka Aditya PS dengan NIM 25500810132 dan juga Muhammad Nabil dengan NIM 25500081042 dan saya sendiri Dwi Destianawal dengan NIM 25500081092. Yang pertama ada pendahuluan. Apa sih Inkscape itu? Yaitu suite kreatif multidimensi. Inkscape adalah perangkat lunak komprehensif untuk menciptakan cerita interaktif, animasi 2D atau 3D, dan simulasi yang mendalam. Target industri luas. Dirancang khusus untuk pelatihan, animasi, edutainment, dan produksi media. Menawarkan fleksibilitas tak tertandingi. Ada juga alat authoring lengkap. Memungkinkan pembuatan konten non-linear dengan alat authoring menyeluruh, dari konsep awal hingga implementasi akhir. Ada juga sejarah pencipta Inkscape. Inkscape pertama kali dikenalkan pada tahun 2008 sebagai platform authoring interaktif yang revolusioner menandai era baru dalam pembuatan digital. Tujuan utamanya adalah mendemokratisasi pembuatan cerita interaktif, memungkinkan pengguna tanpa latar belakang pemrograman untuk mewujudkan ide-ide mereka. Dikembangkan oleh tim visioner dengan fokus utama pada integrasi, proses kreatif, dan kolaborasi tim yang efisien. Lalu ada dukungan sistem operasi dan versi terbarunya. Integrasi Unreal Engine 5. Inkscape VTS terbaru mengintegrasikan Unreal Engine 5, memastikan kualitas grafis dan perform terdepan. Ada juga multi-platform universal, mendukung berbagai platform termasuk Windows dan perangkat mixed reality untuk pengalaman yang imersif. Ada juga fitur canggih terbarunya. Versi terkini memungkinkan import CAD, animasi kompleks, dan rendering fotorealistik yang menakjubkan. Kita juga ada cara mendownload dan install aplikasi Inkscape. Yang pertama itu kita kunjungi dulu situs resminya, diakses www.inkscapexr.com untuk mendapatkan installer Inkscape. Yang kedua, pilih versi yang sesuai. Tersedia versi trial untuk mencoba, serta lisensi bayar untuk akses fitur lengkap. Ada juga instalasi mudah. Ikuti panduan langkah demi langkah yang jelas, didukung oleh tim teknis jika diperlukan. Di sini juga kami menyediakan video tutorial tentang Inkscape. Apa aja sih yang ada di dalam Inkscape dan bagaimana kita bisa menggunakan Inkscape. Halo, jadi di video ini aku bakal ngenalin aplikasi desain vektor namanya Inkscape. Ini tuh software gratis yang bisa dipakai buat bikin desain ilustrasi, logo, poster, dan masih banyak lagi. Simpelnya, ini tuh aplikasi kayak Corel atau Illustrator, tapi free dan open source. Nah, aku bakal jelasin basicnya dulu biar kamu bisa langsung praktek dan ngerti fungsi-fungsi dasarnya. Pertama, ini tampilan utama Inkscape. Di kiri ada tools buat bikin bentuk atau apa. Di atas ada menu dan di kanan ada panel pengaturan. Aku nggak bakal jelasin semua tombol, kita langsung ke yang kepake aja biar gak kebuang waktu. Nah, langsung aja lah praktek ya. Misalkan aku mau bikin gambar kayak sketsa gitu.
Misal kalian gambar lah di kertas atau kalian mau apa? Copy paste gitu. Apa namanya? Ngejiplak. Nah, kalian import aja gambarnya ya. Aku udah download gambarnya di sini. Ini gambarnya. Terus open. Ini langsung aja klik OK. Nah, jadi kalian bisa lihat gambarnya muncul di sini. Ini tuh masih kebesaran ya. Jadi kita perkecil dulu. Nah, ini kenapa nggak bisa perkecil, Bang? Ini kalian harus ubah dulu ke ini, apa namanya? Pointer biar kita bisa ngatur-ngatur. Terus ini atur aja sesuai kertasnya. Nah, gepeng, apa-apa lah. Nah, jadi gini guys. Kalau udah impor gambar, kalian pilih yang pen tools. Pen tools. Nah, langsung aja kalian ngejiplak dari sini. Tet, salah, salah. Hmm, aduh ngaco. Ntar, klik kiri di sini. Kalian jangan pencet ya. Ini geser biasa. Terus di pojoknya klik kiri sambil tahan. Biar ngelengkung gitu. Nah, down. Lanjut ke sini. Tep, salah. Aduh. Jadi gini guys. Kalian klik di sini. Ih, zoom dulu deh. Nah, jadi klik kiri satu kali, terus ini geser biasa, dan di pojok sini klik kiri tapi sambil tahan biar bisa melengkung. Nah, kalau udah lepas, kalian kesini lagi geser biasa, terus kalau udah di titik selanjutnya, klik kiri sambil tahan lagi. Salah, langsung aja Ctrl Z ya. Kalau untuk, aduh ini kenapa guys? Bentar, ulang dari awal. Kalian tonton aja lah ya. Nanti videonya bakal aku percepat. Intinya gitulah caranya. Nah, jadi gini.
Jadi ini tadi aku bikinnya pakai pen tool ya guys. Terus aku jiplak sketsanya yang tadi aku siapin sebelumnya. Cara ini biasa ya dipakai buat bikin ilustrasi atau logo dari gambar mentah atau gambar kita sendiri gitu. Keuntungannya, bentuk hasilnya tuh bakal jadi rapih dan tetap vektor. Jadi kalau diperbesar tetap detail dan nggak pecah-pecah gitu. Nah biasanya tuh kan kalau gambar tuh ini tuh kayak pixel gitu ya. Nah kalau ini tuh nggak akan pecah guys. Gitu. Kalau kamu lihat nih, tiap diklik dari pen tool itu sebenarnya bikin note dan note ini kita atur lengkungannya satu-satu itu yang bikin jadi garisnya halus. Nah, itu. Kalau kamu mau nyobain, siapin aja sketsa sederhana dulu. Bisa gambar sendiri atau ambil foto lah dari Pinterest biasanya kan ya. Nah, terus tinggal tracing pakai pen tool tadi pelan-pelan. Nah, kalau ini ini karena nggak niat ya. Kalau niat lebih bagus lagi sih. Ini buru-buru aja nah. Mungkin udah sih itu aja. Basic tracing pakai pen tool. Sisanya tinggal kalian eksperimen sama warna-warna, ketebalan struk atau garis ini atau shading. Semakin sering tracing, kontrol garis kalian tuh bakal makin halus. Nah, kalau ini saya juga baru nyoba ya. Jadinya ya acak-acakan gini. Oke, nggak apa-apa lah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Lalu di sini ada kelebihan dari Inkscape itu sendiri. Yang pertama ada antarmuka intuitif. Design what you see is what you get. Memudahkan pengguna non-programmer untuk bereaksi. Yang kedua ada grafis real time unggul. Integrasi Unreal Engine 5 menyajikan visual berkualitas tinggi secara langsung. Yang ketiga ada kolaborasi tim efisien. Mendukung manajemen ribuan bagian dan pelacakan perubahan untuk kerja tim yang solid. Yang keempat ada fitur lengkap integrasi, yaitu dari storyboard, editor cerita hingga animasi 2D atau 3D, dan penguji interaktif semuanya ada. Yang kelima, import data CAD dan kontaminasi. Kemampuan import data CAD dan pembuatan animasi kostum langsung di dalam editor. Kalau ada kelebihan, pastinya ada kekurangannya juga dari Inkscape. Yang pertama ada kurva pembelajaran. Bagi pengguna baru yang tidak familiar dengan authoring interaktif, adaptasi mungkin memakan waktu. Yang kedua, kebutuhan hardware tinggi. Memerlukan perangkat keras yang kuat untuk menjalankan fitur Unreal Engine 5 secara optimal. Yang ketiga, komunitas terbatas. Dokumentasi dan komunitas pengguna masih terbatas dibanding dengan perangkat lunak mainstream. Yang keempat, animasi 2D sedang berkembang. Fitur animasi 2D masih dalam pengembangan, belum se-fleksibel aplikasi khusus animasi. Di sini juga ada contoh dari Inkscape. Yang pertama adalah pelatihan virtual interaktif. Digunakan secara luas dalam industri manufaktur dan militer untuk menciptakan pelatihan virtual yang sangat efektif. Yang kedua ada pembedaan ahli materi. Memungkinkan ahli materi pelatih untuk membuat konten tanpa ketergantungan pada programmer. Yang ketiga ada visualisasi produser kerja. Visualisasi peralatan dan produser kerja dengan animasi dan interaktivitas tinggi untuk pemahaman yang lebih baik. Lalu di sini ada visualisasi dan animasi di PowerPoint. Inkscape berbeda dengan Inkscape ya. Kalau Inkscape perbedaannya di sini ada K, di sini juga ada S, tapi bukan karena itu doang. Kita akan membahasnya. Inkscape dapat digunakan untuk pembuatan gambar vektor dan kemudian diimpor ke PowerPoint, memperkaya presentasi secara visual. Ada juga integrasi animasi Inkscape dengan PowerPoint. Untuk animasi Inkscape, integrasi dengan PowerPoint memerlukan ekspor sebagai video atau gambar. Kemudian disisipkan ke dalam slide.
Banyak tutorial dan contoh penggunaan Inkscape dengan PowerPoint tersedia di YouTube juga. Kalian bisa menontonnya. Dan yang terakhir kita ada kesimpulan. Solusi komprehensif. Inkscape adalah solusi lengkap untuk produksi konten integrasitas dan animasi didukung teknologi terkini. Ideal untuk industri, cocok untuk pelatih dan media yang menuntutkan kualitas visual dan interaktivitas tinggi. Potensi besar. Meskipun ada tantangan, potensi produktivitas dan kualitas hasil sangatlah besar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.